Selamat bertemu lagi di pelajaran ekonomi teknik yang keempat. Ya. Pada bagian 4 yang judulnya nilai sekarang dan yang akan datang. Pembahasan nilai sekarang atau present dan yang akan datang atau future sudah dibahas pada soal sebelumnya. Jadi pada soal nomor 1 sampai nomor 11 itu sudah menyangkut mengenai present dan future. Jadi enggak. Kalau yang sebelumnya membicarakan tentang bunga, tapi tetap present dan future sudah harus termasuk untuk mengolah soal-soal ya. Jadi tidak terpisah antara bunga berbunga dan nilai sekarang, nilai akan itu jadi satu ya, tidak dipisah. Jadi cuman stresnya mungkin di sini mengedepankan harga sekarang, harga yang akan datang, tapi sama aja bunga ya. Jadi semua faktor itu penting, tidak sendiri-sendiri. Oke. Nah, mengenai present value dan future value dan juga bunga masih terus dilanjutkan sampai soal berikut ini. Jadi ada soal dan jawab nomor 12 sampai 20. Oke. Sekarang yang nomor 12, seseorang menabung 1.000 pada akhir 91, 95, 2002 sehingga bernilai 10.270 pada akhir 2008. Berapakah bunganya? Di sini yang ditanyakan bunga. Kalau pada tahun akhir 2008 itu $10.270. Sedangkan menabungnya 1.000-an tetapi bukan per tahun, tetapi akhir 91, akhir 95, akhir 2002 sehingga tetap kita nggak bisa memakai rumus yang ada annual karena ini jadi unit tetap unit ya. Jadi 91 dihitung dulu sampai 2008, yang 95 juga, yang 2002 berapa. Jadi ada 3N, ada 3P, 1F yang akhirnya sekian. Nah, di sini F-nya udah tahu, yang tidak tahu bunganya. Jadi kita nanti coba-coba. Yang ke-13, uang 10.000 dimasukkan di bank pada akhir 98 dengan bunga 6%. Nah, kemudian diambil $1.000 per tahun diawali akhir 2008 sampai akhir 2015. Jadi 1.000 ini diambil 8 kali ya, jadi akhir 2008 sampai itu. Karena kalau kita mau model mengurangi 2015 dikurangi 2008 enggak 7, tetapi kalau kita menghitung pengambilannya tiap akhir tahun itu ada 8. 8N sama dengan 8 ya. Kemudian berapakah sisa uang pada awal 2016? Jadi uang 10.000 tadi setelah dimasukkan bank pada akhir 98 dibiarkan kan berbunga. Tapi pada akhir 2008 diambili 1.000-an sampai ini. Ini cukup atau habis atau lebih. Nah, ini kita harus ngecek sisa uang pada awal 2016. Oke. Nah, sekarang jawabnya berikut. Nomor 12, tadi ada 1.000-an 3 kali, bukan per tahun, tapi $1.000 sampai pada akhir 2008. I-nya ini dicari dengan cara coba-coba. Jadi I-nya belum tahu. Dengan coba-coba yang tahu adalah 1.000, faktornya tahu, tahunnya tahu. Ini juga faktornya tahu, tahunnya. Faktor F per P atau faktor future. Future-nya kan 10.270, P-nya 1.000. Semuanya gitu ya dimasukkan. Yang N pertama ini, yang 1.000 ini 17 tahun, yang ini 13 tahun, yang ini 1.000 ini terakhir 7 tahun. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biasanya kalau kita pakai panah-panah ini, selisihnya ini adalah jumlah tahunnya ya. Jadi kalau kita mau menghitung, kalau panahnya itu jumlah bayarannya, jumlah itu yang panah-panah ini. Nah, ini setelah kita masukkan faktor-faktornya ternyata F per P-nya ini 5,05, 3,45, 1, loh ini dari mana ya? 1.270 ini future-nya terus dibagi 1.000. Nah, itu faktornya ya. Atau ini karena 1.000-nya udah di sini, jadi tinggal langsung dimasukkan ya. Oke. Sehingga sekian ini. Nah, sekian ini dan seterusnya kali 1.000 itu 10.270 ya. Jadi dengan
supaya menjadi 10 2070 bunganya berapa? Ini coba-coba ya. Kalau dengan I 10% ternyata faktornya itu 5,05 kalau N-nya 17. Kemudian faktornya 3,5, 3,45 kalau ini paling mudah kalau kita punya tabel. Kalau enggak ya dihitungi. Dihitung satu-satu pakai rumus F per P itu. Ya. Oke, jadi sekarang kita udah tahu nomor 12 I-nya 10%. Nomor 13, uang 10.000 dibiarkan selama 17 tahun, maka nilainya adalah 26.900. Jadi ini sampai tahun pada akhir 2005. Oh, ini maksudnya ke sini dulu ya. Nilainya 26.900, pengeluaran 1.000 selama 8 tahun, nilai FRP-nya faktornya adalah 9,9. Jadi nilai pada akhir 2015 ini 9.900. Nah, nilai 10.000 tadi kan sampai tahun ini 2015 ini salah, ini nilai akhir sebetulnya ini 2015 ya. Ini salah cetak. Nilai pada akhir 2015 9.900. Ini kalau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ini 8 sih 1 2 3 4 5 6 7 8 mengambil 8 tahun, nilai di sini itu adalah 9.900. Padahal 10.000 itu dengan sampai 2015 ini 17 tahun 6%, maka faktornya 2,69, maka ini nilainya 26.900. 26.900 diambil 9.900 tinggal 17.000. Jadi uang 10.000 ini diambil 9.900 bukannya sisa 100 tapi sisanya 17.000. Kenapa? Karena dia dibungakan tadi. Kalau diem aja ya mungkin tinggal 100 uangnya. Nah, sekarang pada sisanya sekarang tinggal 17.000. Oke. Lanjut ya. Nomor 14. Bila $1.000 per tahun dengan bunga 7% dimasukkan di bank mulai akhir 98 sampai akhir 2005. Kemudian 2.000 per tahun akhir 2006 sampai akhir 2012. Berapa nilai pada akhir 2019? Nah, ini ada dua kasus ya. Yang satunya kasus pengambilan 2000-an 98 sampai 2005. 2000-an 2006 sampai 2012. Yang 1000-an mulai akhir 98. Jadi N-nya ada 2. Nah, sekarang yang ditanyakan nilai pada akhir 2019. Nah, ini loncat semua ya. Satunya 2005 akhirnya, satunya 2012, loncat sampai 2019. Nanti kita cari di akhir 2005 F1, akhir 2012 F2, jadi total F-nya di akhir 2019. Yang nomor 15, uang 25.000 di bank pada akhir 90, kemudian diambil 5.000-an, diambil A, ya berarti A 5.000 per tahun, diawali akhir 2000 sampai akhir 2007. Jadi pengambilannya adalah 2007 dikurangi 2007 plus 1, jadi 8, diambil 8 kali, dan bernilai 39.300 pada awal 2008 atau akhir 2007. Kemudian berapakah bunganya? Tadinya uangnya kan 25.000 itu P. Terus F-nya itu bernilai 39.300 pada 2008 dan diambilinya 5.000 masing-masing per tahun akhir 2000 sampai 2007. Tapi bunganya nggak tahu, oleh karena itu nanti kita mencari faktornya dulu, kemudian dicoba-coba berapakah bunganya. Oke? Jawaban nomor 14. Per tahun pemasukan $1.000 selama 8 tahun. Faktor future-nya selama 8 tahun dengan I7% adalah 10,26. Kemudian nilai pada akhir 2005 berarti 10,26 kali 1.000 adalah 10.260. Nilai pada akhir 2019 dengan N 14 tahun 2,58 kali 10.260 sama dengan 26.500. Kemudian pemasukan tadinya kan 1.000, sekarang 2.000 selama 7 tahun. Faktor future-nya adalah 8,65. Kemudian nilai pada akhir 2012 berarti 8,65 kali 2.000, 17.300.
nilai pada akhir 2019 dengan N 7 tahun, F per P-nya 1,61 dikalikan 17.300 nilainya ya, sama dengan 27.900. Sehingga total nilai pada akhir tahun 2019 adalah 26.500 ditambah 27.900 sama dengan 54.400. Lanjut yang jawaban nomor 15. Ini modal jadi pemasukan 25.000 dengan N 17 tahun. Nah ini karena ditanyakan bunganya dicoba dengan 8% gimana? Setelah dimasukkan 8%, faktornya ketemu 37, jumlahnya adalah 92.500. Kemudian diambil 5.000-an, tetap pakai coba-cobaan 8% tadi, ternyata nilainya F per P-nya, F per A-nya 10,64 dikaliin A 5.000 ketemunya 53.200. Nah, sekarang kita ngecek 92.500 dikurangi 53.200 apakah sama dengan 39.300. Ini kan sudah diketahui yang 39.300. Ternyata dengan coba-coba 8% tadi nilainya tetap sama 39.300 sehingga kita coba-coba dengan 8% tadi cocok ya. Ini kan pertanyaan nomor 15, berapakah bunganya ya? Oke, kalau gitu ini bunganya 8%. Oke, lanjut. Nah, sekarang soal nomor 16. Uang 25.000 dimasukkan di bank dengan bunga 6% pada akhir 88. Berapa tahun dapat mengambil 5.000-an per tahun diawali tahun 2001. Nah, ini 25.000 itu adalah P, bunganya I 6% pada akhir 88. Kemudian pada awal 2001, jadi 88 itu diam ya, kemudian dibiarkan sampai 2001, kemudian diambili 5.000. Mulai 2001 sampai tahun berapa uang 25.000 ini habis ya. Jadi kita nanti akan mengerjakan untuk mencari tahunnya ya. Yang nomor 17, apabila direncanakan pengambilan uang sebesar $1.000 per tahun mulai tahun 2000 sampai akhir 2009. Jadi ada 10 tahun ya, 10 tahun pengambilan dengan A 1.000 dan 2.000 tahun mulai akhir 2010 sampai akhir 2011 berarti juga 10 tahun pengambilan. Berapakah pemasukan uang secara sama diawali tahun 90 sampai akhir 99. Jadi periode nabung adalah tahun 90 sampai 99. Ini periode nabungnya juga 10 tahun. 10 tahun pertama nanti diambili 1.000 dan diambili 2.000 bila bunga yang berlaku 7% per tahun. Jadi yang ditanya pemasukan uang tabungannya berapa supaya tadi bisa mengambil 1.000 dan 2.000-an. Oke. Jadi ini A1, A2, kemudian yang diawali ini A0 ya, misalnya. Jadi ada 3A di sini jawabannya. Ini jawabannya nomor 16. 25.000 pada akhir 2000 nilainya 50.250. 2,01 itu adalah faktor future ya. Jadi dengan N, jadi tahun 2001 itu di sini nilainya 2,01. Kemudian faktor present value, jadi 5.000 yang di sini nih sebanyak N tahun itu berapa itu tadi dengan bunga 6% nilainya 10,1. Jadi 5.000 diajukan pada tahun 2001, yang 2.500 juga nilainya harus sama tahunnya. Ternyata setelah dicari di tabel maka X-nya sama dengan 16 tahun. Jadi uang tersebut akan habis pada akhir 2018. Yang nomor 17, nilai tahunan 1.000 pada akhir 1999 adalah 7.020. Ini
faktornya, jadi faktor present ya. Kemudian yang ini jadi paper A, yang ini 2000 pada akhir 99 juga sama dengan N 10 tahun, tapi karena 2000 harus diundurkan lagi pada tahun 99 juga, ini pada akhir 99 ya. Kan 2000-nya itu mulainya akhir 2013 ya, diarahkan ke 2099. Nih, 199. Nilai X tahunan pada akhir kita nggak tahu, jadi 13,82 kali X ini faktornya tahu, maka 13,82X itu sama dengan 7020 ditambah 7140 sama dengan sekian. Jadi X-nya adalah sebesar 1020. Kita nabungnya berarti 1020 diawali pada akhir mulai 90 sampai 99 ya, 10 tahun masing-masing X-nya 1020. Oke. Jadi ini jawaban nomor 17. Nomor 18, soal bank menawarkan pinjaman $1.000 per tahun diawali tahun 2008 berakhir tahun 2012. Jadi ada N-nya ada 5 tahun yang harus dikembalikan sebesar 1.750 per tahun mulai 2013 sampai akhir 2017. Ini sama ya, N-nya juga 5 tahun tetapi dimulai 2013 sampai 2017. Sehingga nanti yang 1000-an itu pada akhir 2012 nilainya berapa? Pakai F per A, kemudian itu nanti diarahkan ke 2017 ya. Jadi akhir ini sama dengan awal ini, tetapi pengambilannya 1.750, kemudian dibalik berapakah bunganya ya. Jadi coba-coba lagi. Sekarang nomor 19, sebuah bank menawarkan sertifikat yang berharga $600 tiap tahun. Diawali tahun 2009 dan habis tahun 2028. Jadi sertifikatnya itu 28 dikurangi 9 itu ada 19, 20 ya. Ada 20 tahun dengan bunga yang berlaku 7%. Berapakah nilai sertifikat pada akhir 2008? Oke. Jadi jawabannya sebagai berikut, nomor 18. Kita langsung mencoba pakai 12% terus kita masukkan harga-harga itu ya. Nilai faktor tahunan 5 tahun, kalau 12% maka 6,35. Kalau gitu 1000 adalah 6,35 kali 1000, 6,350 pada akhir ini ya, pada akhir 2011. Sedangkan nilai tahunan 1.750 pada awal 2012 adalah 3,61 ini dengan bunga 12%. Kemudian kali 1.750 berarti 6. Berarti untuk 1000-an 5 kali dan 1.750 5 kali nilainya pada akhir 2011 ini atau awal 2012 sama nilainya. Kalau gitu benar coba-cobanya 12% ya. Karena yang 1000 itu akan diambil 1.750-an ini ya. Oke, ini cocok kalau bunga 12%. Nah, lanjut. Nilai tahunan pada akhir 2008 10,59 kali 600 kan A-nya 600 sebanyak 20 tahun. Itu paper A-nya atau faktornya 10,59 ini kali 600 nilainya 6,350. Sedangkan 10.000 merupakan unit ya, pada akhir 2008 itu nilainya adalah 2008 sehingga pada akhir 2008 sama dengan ini semua nilai pada akhir 2008 0,258 kali 10.000 sama dengan 2580 ya. Jadi ini diarahkan ke sini. Kemudian total nilai sertifikat pada akhir 2008 berarti 6350 ditambah 2580. Nilainya adalah 8930. Ini gampang ya, enggak pakai coba-coba, langsung dicari gitu aja. 10.000 dicari ke sini berapa, terus 600 dicari ke sini berapa. Oke. Nah, ini soal terakhir. Sebuah bank memberikan kesempatan investasi sebesar 10.000 pada akhir 2008 dan mendapat hasil 10.000 pada akhir 2013 ditambah 10.000 pada akhir 2016 dan 10.000 pada akhir 2020. Ini uang 10.000 nilainya pada akhir 2008. Kemudian diambil 10.000 pada akhir 2013, diambil lagi 10.000 pada akhir 2016, diambil lagi 10.000 pada akhir 2020. Waduh, ngambilnya 3 kali.
Kalau gitu dibungakan berapa supaya kita dari 10.000 diambil 30.000 ya, tapi dengan menyimpan di bank. Itu pengertiannya kayaknya gitu. Jawabannya sebagai berikut. Ini tidak ada A, unit semua ya. Nah, ini karena disuruh cari bunganya, kita coba aja dengan bunga 15%. Kalau bunga 15%, yang pertama 10.000 pertama itu diarahkan ke akhir 2009 N5 dengan IS 15% faktornya 0,497 sehingga kalau gitu 10.000 nanti dikaliin itu ya. Yang satu juga karena 10.000-nya sama, 10.000 dikalikan 0,327 dengan N8. Yang 10.000 terakhir untuk ke awal ini 12 tahun nilainya 0,187. Sehingga faktor-faktor ini kalau dikalikan 10.000 ternyata besarnya 10.000 berarti cocok ya. Jadi 10.000 ini kalau dibungakan 15% akan dapat diambil 10.000-an 3 kali pada 3 kali 3 tahun ini ya. Oke, jadi jawaban nomor 20 seperti ini. Saya kira bahan untuk ekonomi teknik yang keempat ini soal-soal sampai nomor 20 sudah mencakup bunga berbunga, mencakup present value, mencakup future value. Saya kira sudah cukup untuk melatih otak Anda dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi. Terima kasih.